Kemarin aja cuman finish di peringkat 15. Iya. Sama final UL juga dikalahin ayam sayur, Bro. Lah iya, masa kalah lawan ayam sayur setan loh. Ini setan masa kalah sama ayam sayur sudah bro. Halo sobat sepak bola, selamat datang kembali di podcast Meneh-Meneh Bola, tempat di mana kita ngobrol santai dan serius di dunia sepak bola. Seperti biasa, saya Rizal Dwi Mahendra dengan teman saya Dan saya Vincentius Ageng, siap menemani Anda mengupas tuntas di dunia sepak bola. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial karena mereka suka sekali dengan sepak bola. Nggak mungkin dong kalau kita ngobrolnya sepak bola masa yang diundang atlet voli kan ya nggak masuk. Malah melenceng nanti. Melenceng jauh sekali itu. Ya tanpa basa-basi lagi kita sambut Mas Sofyan dan Mas Marcel. Wih. Apa kabar Mas Sofyan, Mas Marcel? Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sebelum kita memulai obrolan yang seru ini, kalau kalian menyukai konten-konten kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita memasuki seksi tanya jawab dan diskusi. Bagaimana sih Mas awal mula kalian ini bisa cinta dengan sepak bola? Mas Sofyan Ya, dulu. Mas Sofyan. Yuk. Awal mula saya cinta sepak bola itu pertama kali dari lingkungan, Mas. Apalagi kan saya dari desa, lahir dari desa. Jadi kan lingkungan saya itu pasti dulunya itu banyak anak kecil yang suka bermain sepak bola. Ya. Awal mulanya suka bola plastik. Iya, plastik gitu toh. Awal mula suka saya suka sepak bola itu dari situ. Dari lingkungan. Terus kalau saya Marcel? sendiri itu sih Mas, kurang lebih ya sama kayak Mas Sofyan. Tapi kalau saya mungkin dari keluarga, terutama kakek sih, soalnya kakek Kan terus ikut SSB juga kan? ya, Sepak bola itu kan. ikut SSB tuh Mas. Di mana? SSB di mana itu? LPSB Madya Pemda namanya. Iya. Terus habis itu? Terus habis itu nggak lanjut sih Mas. Nggak Karena lanjut. ada yang itu sih apa ya, kayak Cedera. nggak bisa Cedera. untuk dilanjutin. Terus, setelah kalian main-main bola nih, di waktu kecil main-main bola, terus tim apa yang bikin kalian, wah aku kok nonton tim ini seneng? Nah, itu tim apa? Kalau dari Mas Sofyan sama Mas Marcel ini? Kalau dari saya itu tim yang saya suka itu dari luar negeri, Mas. Kalau dari lokal itu saya kurang suka. Lokal malah nggak ngikutin juga. Kurang ngikutin juga. Nah, yang dari luar itu saya suka klub dari Real Madrid. Wah, Real Madrid. King of Europe. Oke. Kalau Mas Marcel sendiri? Kalau saya itu sih Mas, dulu Persis pertama Solo. kali ya itu Ya, mungkin itu lokal, tim lokal. karena Tim lokal. tanah kelahiran ya Mas. Ya, orang Solo. Ya, Harus yang itu. Kedua kalau tim luar mungkin Manchester United, tapi Wih, yang tahun dari 2008 sampai terakhir 2015. Iya. Apa itu Mas? Kenapa kok sampai 2015? Tahu sendiri pemainnya Mas. Kalau awal ikuti ya Mas. Kalau dulu kan pemainnya masih bagus-bagus. Ya. Kalau sekarang kan agak menurun. TTA, Bro. Rio Ferdinand, Rio Ferdinand, Ronaldo muda, terus Ryan Giggs, terus siapa lagi ya? Striker yang Carlos Tevez. ya Carlos Tevez, terus Berbatov ya. Van Persie juga 2013 tuh. Terus kalau tadi kan kita sudah sedikit bahas tim-tim dari luar negeri ya. Ada Real Madrid sama Manchester United. Nah, kalau kita lihat sepak bola di Indonesia itu kedepannya akan seperti apa kalau menurut kalian berdua ini? Nah, pertanyaan menarik nih. Kalau menurut saya itu kedepannya ya sepak bola Indonesia itu sekarang kan
berada di bawah kepemimpinan dari Pak Ete ya. Ya, Pak Erick Thohir. Nah, Ya, menurut Erick saya Thohir. itu kedepannya ini lebih ke liga atau sistem? Ya mungkin liga bisa, terus kalau kita lihat sekarang timnas juga Timnas, lagi naik, oke. mungkin ya liga dulu. Kalau untuk sekarang di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir itu menurut saya kedepannya Indonesia, terutama liganya itu pasti bisa lebih baik kedepannya, Ya. lebih berkembang, lebih bisa maju, menjadi lebih baik lagi kedepannya, dan lebih tepatnya itu klub-klub dari lokal ini bisa bersaing dengan klub-klub dari luar. Oh Kayak ya. dari Malaysia, terus Filipina, Thailand kayak gitu bisa bersaing gitu loh. Kalau zaman dulu sebelum Pak Erick Thohir kan belum ada persaingan kayak sekarang gitu loh. Kalau menurut saya sih bisa berkembang untuk Indonesia ini. Nah, kalau Mas saya menurut saya Mas, Ya. kalau untuk liga di bawah kepemimpinannya Pak Ete, ya. menurut saya udah itu sih Mas, sedikit berkembang. Tetapi ada beberapa yang harus Benahi. evaluasi. Ya, Dievaluasi. Contohnya kayak mungkin ini menurut sudut pandang saya Mas, Ya, seperti ha-ha. wasit. Nah, Ada wasit. beberapa wasit yang Ya. menurut saya kayak masih kurang lah, Nah. walaupun lisensinya udah bagus. Iya. Itu terus kalau tadi kan sama untuk timnas. Timnas. Nah, kalau untuk timnas yang sekarang bagus menurut saya Mas, tapi kan kita tetap mikir jangka panjangnya ya Mas. Ya. Mungkin saran saya mungkin untuk Pak Ete mungkin lebih fokus lagi untuk di pembinaan usia dini, lebih mematangkan yang dini untuk jangka panjang. Itu sih Mas. Nah, terus tadi kan Mas Marcel bilang soal wasit. Ya. Nah, kalau sekarang kan sudah ada di Liga Indonesia ya, sudah ada yang namanya VAR. VAR, ya. Apakah itu membantu? Membantu sih, tapi masih menurut saya nggak sepenuhnya. Iya. Itu. Sama seperti di luar sih. Kadang ada yang wasit kan pasti tidak ada yang bermain bersih gitu loh. Tapi ada aja yang kayak di Namanya juga disogok gitu. namanya juga manusia, Bos. Ya. Padahal salah. Terus, nah tadi kan juga Mas Marcel bilang timnas Yoi. sekarang juga sudah berkembang. Sekarang lolos ke putaran keempat ya Mas. Putaran keempat. Putaran keempat. Nah, gimana tanggapan Mas nih? Kita sudah sampai putaran keempat dan melihat lawan-lawan kita. Gimana Mas tanggapannya? Siapa dulu nih? Jenengan mana? Wah, saya dulu. Ya, dari Mas Ya. dulu. Nah, Kalau kalau apa? untuk lolos ke ronde 4 masih gimana ya? Tetap harus dukung sih maksudnya. Ya. Mimpi kita kan tinggal sedikit lagi. Iya, Tapi sedikit lagi. kalau Satu langkah lagi. Ya, satu langkah lagi. 2026. Terus kalau lihat dari tim-tim yang lolos selain negara kita, mungkin juga tim negara yang kuat sih. Iya. Jangan sampai pemain atau penonton pecinta bola di Indonesia jangan sampai meremehkan. Iya. Itu aja Betul. sih Mas. Betul. Apalagi kita kemarin laga terakhir lawan Jepang. Ya. Wah, kebantai iya, itu. kebantai 6-0. Iya, lawan Jepang kemarin kita 0 shoot sama sekali, kita enggak nyerang bisa sama nyuting. sekali, enggak bisa nyuting, cuma long ball, cuman sampai oleh Romeni, terus habis itu hilang bola lagi. Astagfirullah, itu Nah, sih yang paling itu dari kekalahan Jepang itu menurut saya yang 6-0 itu dari pemain itu bisa merubah gameplay gitu loh. Jadi kita tahu Jepang itu baik gitu loh, bisa membantu kita. Jepang itu bisa menilai bahwa di Piala Dunia itu gini loh cara mainnya, tuh sumber seperti ini loh, cara mainnya tuh seperti ini loh. Jadi mau nggak mau kita harus berkembang gitu, apalagi pemainnya gitu loh. Musuhnya kan pasti yang Eropa gitu kalau sudah lolos. Nah gitu. Terus dengan lolosnya timnas di ronde 4 ini kan pasti ada lawan-lawannya ya. Yang lolos kan Qatar, Arab Saudi, terus Uni Emirat Arab, ya, Qatar, terus sama satu lagi Oman kan. Ya, Nah, Oman. 5 negara ini pasti kuat-kuat dong. Gak mungkin gak kuat karena sudah lolos ronde keempat gitu loh. Iya. Nah kalau prediksi saya ya, yang satu grup dengan negara kita Indonesia itu kalau
milih aman itu yaitu Oman dan Irak gitu. Oman dan Irak. Tapi kita nggak satu pot loh mas. Iya sih, itu kan pasti diundi. Diundi. Pot satu itu ada kalau nggak salah Arab sama Qatar. Benar. Terus pot kedua itu Irak sama Uni Emirat Arab. Terus yang pot 3 itu Oman sama Indonesia. Nah, itu kan pasti nanti kita diundi lagi. Diundi tanggal 17 Juli ya. Iya, 17 Juli. Berarti masih mendatang gitu, bulan depan. Ya berdoa aja lah semoga dapat musuh yang berat-berat gitu. Ya, apalagi kan Qatar gitu, terkenalnya dengan wasit gitu. Iya, nyokok kemarin. Iya. Berdoa aja lah. Mas Rizal. Terus beberapa tim juga sudah mendatangkan beberapa pemain baru. Kita ambil contoh Man City yang mendatangkan beberapa pemain baru untuk turnamen ini. Apakah pemain yang didatangkan ini akan membuat Man City menjadi lebih kuat, Mas? Nah, berarti ini gimana? Menurut pandangan kami ya, berarti kami. Ini kan dengan City pemain itu baru kita ambil contoh Manchester City. Manchester City itu datengin pemain keturunan Indonesia, tapi dia milih timnas pusat. Ya, kalau kita ngomong harus timnas pusat, harus itu A1 layak itu dia. Mas Tijani Raiders ya, Mas Maluku. Kemudian ada Ryan Cherki dari Prancis. Nah, kita kalau Mas lihat ini dua pemain ini apakah bisa mengganti sosok pemain yang keluar dari Manchester City? Yang keluar kan Kevin De Bruyne. Nah, dua pemain ini apakah bisa mengganti peran dari Kevin De Bruyne ini? Oke, dari saya dulu aja ya, Mas. Menurut pandangan saya itu cukup bisa mengganti, tapi tidak bisa mengganti peran penting dari Kevin De Bruyne ini loh. Jadi cukup bisa mengisi slot kekurangan dari pemain tengah ini loh. Ini gitu. Bisa, tapi untuk mengganti peran dari Kevin De Bruyne itu belum bisa. Itu. Kan seorang Tijani ini kan gaya mainnya pasti nggak kayak Kevin ya. Jadi umpan-umpannya itu pasti lebih baik dari itu pasti lebih baik dari siapa itu Kevin De Bruyne. Masih lebih baik Kevin daripada Tijani Reijnders ini. Nah, untuk kedepannya itu pasti si siapa Mas Maluku ini atau Tijani ini pasti bisa berkembang gitu loh. Kalau untuk sekarang bisa mengisi slotnya, tapi belum bisa perannya itu, belum dapat. Gitu. Tapi kalau kita lihat juga masih ada Foden. Phil Foden. Terus habis itu Omar Marmus. Striker itu, terus Jack Grealish. Bernardo kan masih di situ kan? Bernardo Silva masih. Nah, kalau Mas Marcel ngelihatnya gimana dengan datangnya Mas Maluku ini sama Tijani Raiders Tijani Raiders sama Ryan Cherki. Mungkin kalau menggantikan sekuat musim kemarin mungkin bisa ya. Tapi menurut saya adaptasinya mungkin bakalan lama soalnya perbedaan dari Liga Italia, Serie A sama Premier League kan sangat beda jauh. Beda jauh banget. Lebih ke tempo biasanya. Kalau Italia kan lambat sama bertahan. Terus kalau Inggris kan Premier League kan mainnya cepat gitu. High press gitu. 1-2 sentuhan. Tidak bisa pegang bola lama-lama. Kayak kemarin musim Jepang itu kan Indonesia nggak bisa pegang bola lama-lama. Itu pemain pengalaman semua itu dari Jepang itu. Pressingnya GG. Mengo ini lihat kanan kiri udah keroyok dulu. Lah mau ngapain ya? Iya, ngapain? Gak bisa, Bro. High pressing. Terus kalau kita lihat nggak cuma Manchester City yang datangin pemain baru. Adiknya Bellingham, Jobe juga ke Dortmund ini. Ini mungkin apakah akan mengikuti kakaknya seorang Jude Bellingham yang ke Dortmund dulu terus habis itu nanti 2 tahun atau 3 tahun mungkin nusul kakaknya ke Real Madrid atau mungkin ke klub lain. Gimana Mas pandangannya dari Mas Marcel ini? Kalau tentang adiknya Bellingham mungkin Jobe itu mungkin bisa karirnya seperti kakaknya ya Mas. Tapi
asalkan dia konsisten seperti kakaknya. Iya, konsisten. Mungkin bisa dari Dortmund ke tim-tim besar yang ada di Eropa. Terus kalau menurut saya ini, Mas saya Ulian? selaku fans Madrid ya. Nah, apakah mungkin nanti 3 tahun lagi Madrid ngelirik, wah adiknya Bellingham ini bisa ini diambil? Kalau menurut saya, pandangan saya untuk kedepannya Ya. itu A1. A1. Jude Bellingham, adiknya Bellingham ini mempunyai potensi. Kalau menurut pandangan saya sih mempunyai potensi untuk bisa berkarir di klub-klub yang besar. Ya. Tapi tidak dengan Real Madrid untuk sekarang. Ya. Kan dari Mas Ageng tadi bilang 2 atau 3 tahun ke depan itu Ya. mungkin bisa. Tapi kalau untuk sekarang kan dia sekarang berada di klub Dortmund. Iya. 2-3 tahun itu mungkin menurut saya bisa. Karena apa? Karena Juve ini usianya kan masih muda gitu. Ya, masih muda. Masih bisa 18 berkembang, atau masih berapa? bisa diasah skillnya, masih bisa mempunyai iya. pengalaman yang lebih dan masih bisa mengalahkan kakaknya. Oh iya. Ya kan? Heeh. Apalagi kan Jude sekarang konsisten gitu loh. Kalau adiknya itu bisa konsisten, pasti dia bisa mengalahkan kakaknya sendiri gitu. Iya. Menurut saya seperti itu. Lah waktu di Sunderland itu juga malah jadi rebutan itu. Nah, makanya Sunderland kan yang musim ini promosi ke Liga Inggris. Liga ini. Inggris kan Malah jadi rebutan. gacor itu, Lek. Gacor sekali itu. Terus sebentar lagi kan kita juga mau menghadapi Piala Apa? Dunia antar klub. Oh, Nah, CBC guys. apakah Madrid ya? Ini kan tim Ya. Oke ya, Madrid ya. Dia bilang Madrid tuh. Madrid garis keras. Semua lolos, Bro. Tim-tim yang terpilih ya. Madrid dengan pelatih baru Xabi Alonso. Yoi. Terus ada pemain baru Dan Huijsen. Terus Trent Ya. yang Ya. didatangkan secara gratis Yoi. oleh Liverpool. Real Madrid dari Nah, Liverpool. Nah, gimana Mas Sufyan tanggapannya? Ya. Dengan pelatih baru terus pemain-pemain Tambahan baru. amunisi ya. Amunisi. Ya. Oke. Padahal saya sih Real Madrid di sini bisa bersaing dan lolos final. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena yang pertama sudah mengganti coach dari Ancelotti ke Xabi Alonso, berarti kan si Xabi Alonso ini pasti mempunyai strategi yang lebih baik dari Ancelotti yang katanya si miskin taktik gitu loh. Oh, miskin Ya, taktik ini. Ya, toh, yang katanya miskin taktik ini bisa diganti oleh Xabi Alonso. Yang kemarin itu yang memanajeri dari klub Leverkusen. Dari Leverkusen yang berhasil apa itu juara, ya juara juga kan sampai Bundesliga. juara kan. Iya. Yang mengalahkan Bayern Munchen juga yang menurut saya bisa bersaing sampai final. Dan juga sekarang Real Madrid itu membeli pemain di transfer musim panas ini dengan beberapa pemain yaitu TAA, terus Huijsen, terus yang dari Argentina itu siapa namanya lupa saya. Franco siapa itu? Yang usianya 17 tahun. Baru masih 17 Ya, tahun itu. Franco itu namanya Franco siapa gitu lupa. Terus ada lagi rumor yaitu Carreras dari Spanyol juga, bek kiri. Oh, yang sekarang di Benfica. Ya, tapi kan rumornya dia ikut ke CBC, jadi kemungkinan join di Real Madrid itu musim depan. Oh. Jadi liga dimulai kemungkinan baru join. Terus ada lagi rumor yaitu siapa itu? Angelus Stiller. Dari Jerman itu VfB Stuttgart. Nah, Stuttgart itu. Stuttgart Nah, dari rumornya juga Jerman. kan itu kan direkomendasi oleh Toni Kroos langsung. Oh, yang rekomendasiin Toni Kroos langsung ini. Pusat ini A1. Si Angelo ini kan juga gelandang tengah dengan kreativitas yang lebih apa ya, kedepannya itu visionnya bisa menjadi passing-passingnya itu lancar gitu loh. Apalagi kan strikernya ada Mbappe, terus Endrick juga. Oh ya, masih punya Endrick. Ada Vini, Rodrigo, ya kan. Ya. Ada Guller kalau bisa, tapi nggak mungkin sih ada Guller kan. Ada Guller kan tengah. Lebih ke tengah ya. Ya, tengah. Karena menurut saya sih bisa sampai ke final gitu loh. Semoga di babak penyisihan ya berarti ini 32 besar ini, terus lolos ke 16-nya ketemu City. Oh, bisa ketemu City. Malah pengen ketemu City. Kenapa enggak ketemu tim-tim lain yang lebih kecil? Karena apa? Uji coba coach aja sih. Uji coba strategi. Ada strategi. Adu mekanik. Ya. Ibaratnya butuh lawan yang layak gitu loh. Oh ya.
yang kayak di situ kan yang lolos siapa sih? Yang ada City, Munchen, PSG yang kemarin baru juara UCL. oh iya juara UCL itu ya, juga Pak. boleh sih. Ah. Tapi kalau untuk PSG sekarang sih ngeri Cuk, kalau bisa ketemu Madrid sekarang sih agak rawan ya. Iya. Kalau Kalau kan coachnya siapa itu Luis Enrique kan? Enrique kan? Nah, Luis Enrique. Nah, Itu juga strateginya keren, Bro. iya sih. Keren. Tapi kemarin ini ya, apa pemain Prancis yang masih muda itu siapa? Doué. Nah, itu malah Doué. diobok-obok sama Lamine Yamal itu kemarin lawan Di WNL berarti ya? ya, sebelum final itu. Dia digadang-gadang menggantikan Neymar di PSG. Iya. Tapi keren sih itu, mentalnya keren. Iya. Itu juga masih muda kok. Aman aja. Nah, terus yang Raketo. Oh, bagus. Bahas MU. Oh. Oh, ya. Loro kuwi bar ki tutup kan? Ya. Wes. Kan iso dipotong iki kok. Mau tiket itu. Iya, lanjut. Nah, Dilanjut bae berarti. monggo Mas Rizal. MU. Kalau demo kan pas bahas WNL mah lho, pas banget mau ya Ronaldo. Ini Nah, kita bahas soal yang lagi hangat ini. Apa itu, Yamal, Mas? Lamine Yamal. oh. Yang Lamine kemarin Yamal. final musuh Portugal itu. Yang digadang-gadang katanya kuat. Anjay, kuat. Iya, good. Nah, Kuat kok tapi kalah. iya. bola hilang terus. Gua Direbut Ronaldo itu. Nah, Buat Ori cuma Ronaldo dan Messi, Bro. 15 15 tahun konsisten. Iya, konsisten itu. Nah, kalau Mas sendiri tadi sempat nyinggung soal Lamine Yamal ini. Lamine Yamal ini nanti apakah akan prospeknya ke depan menjadi lebih bagus atau mungkin nanti seperti pendahulunya kan ada Ansu Fati Iya. yang digadang-gadang menjadi pemain Flop itu. yang bagus Flop. malah kaki kaca Yoi, atau sering cedera. cedera. Nah, menurut Mas ini gimana Lamine Yamal itu? Kalau menurut saya ya, pemain Lamine Yamal dari Barcelona ya, dari rival ini, Bro. Oke, rival ini. Rival. Saya Dari rival. Mbappe, rival. Sudah Mbappe pada musuh rival. Yamal Astagfirullah. Musim kemarin dibantai bocil ini. Iya, depannya bocil. Ngeri. Ya, kalau menurut saya sih kan Yamal ini kan juga bisa apa ya, berpotensi untuk mendapatkan Ballon d'Or kan. Ya. Dan itu kan kemarin, data dari kemarin itu bisa menjadi top 1 juga. Ya. Kan saingannya pasti sama siapa ya kemarin itu? Kalau nggak salah Dembele, Mbappe. Terus yang 3 besar lagi siapa ya? Lupa aku. Antara 3 itulah. Ya. Kalau menurut saya sih cuma yang susah itu pasti konsisten. Apalagi kan kemarin kalah di final pasti full hujatan dong. Ya, Apalagi musuh Ronaldo, God Ori gitu loh. Good Ori. Iya kan? Ya. Itu bola aja direbut dari Yamal sama Ronaldo. Itu sih lebih ke mentalnya, semoga nggak kena aja sih mentalnya. Iya. Soalnya kan dia masih muda juga, masih 17 tahun. Nah, kalau bisa dia tidak main sosmed dulu untuk sementara. Itu pasti apa ya? Dia itu bisa stabil gitu loh. Pasti nggak akan flop. Intinya jangan ngurusin siapa itu namanya yang sering hujat itu netizen. Netizen itu skip aja lah gitu. Jadi lebih fokus ke kedepannya itu seperti apa. Gitu. Kalau Mas Marsa sendiri, Ya, pemain muda Lamine ini. Yamal mungkin untuk prospek ke depan Jangka panjang sih. ya jangka panjang mungkin 17 tahun, Bro. kalau dia ya kurang lebih sama Mas Sofyan sih, kurang lebih mungkin apa ya, kalau konsisten bakalan bisa mungkin ya. dipanggil atau disebut good latih Era baru sih. Era baru, ya. tapi ya itu sih Itu mungkin konsisten aja sih. ya butuh konsisten mungkin sama itu. Kalau menurut saya kayak attitude-nya itu mungkin kayak apa ya, Kocak sih, kocak sih. Kalau nonton di IG kan pasti dia apa ya? Kalau dibilang berlebihan sih enggak, karena kan dia pasti juara, pasti kan berselebrasi gitu. Tapi kan kadang netizen itu bicara kalau selebrasi itu jangan berlebihan gitu. Kalau menurut saya sih ya berlebihan sih enggak, tapi menurut netizen lainnya pasti berlebihan. Sering pakai apa itu, kacamata radio. Kan ngeselin gitu. Bawa speaker. Oke, Bro. Dikalah ping telu ini. Dikalahin 3 kali itu guys ya. Atau 4 gitu.
Astagfirullah. Mungkin attitude mungkin Heeh. bisa diperbaiki ya Iya. Mas. Mungkin sama itu sih Mas. Kan dia masih 17 tahun. Ya, jalannya Mungkin masih panjang. Ya, jalannya masih panjang, Panjang sekali. karirnya panjang. Jangan star syndrome aja sih. Oh iya, star Ya. syndrome. Yoi. Karena kan banyak beberapa pemain apa yang kemarin-kemarin kayak star syndrome karena- Terus habis itu ngevlog. ya itu sih Mas. Nah, ngomongin soal attitude, ini juga ada attitude pemain MU. Wah. Apa ini? Apa ini? MU ini. Nah, ini Apa kan ini? Apa ini? klub favoritnya Mas Marcel ini ya. Oh, iya. Attitude pemain Manchester United, apakah dengan musim yang baru ini MU bisa menjadi lebih baik lagi? Gimana Mas Marcel? Bisa Mas olahraga. Ya, silakan. Kayak Sambil minum ini. Mas, bisa. Gimana Mas Marcel? Gimana ya Mas? Susah sih Mas soalnya mungkin di MU sekarang mungkin pemain yang kayak di seniorkan mungkin itu ya Mas. Siapa sekarang? Nggak ada kan? Harry Maguire? Itu aja ya boleh Harry Maguire. Ya, Tapi kan Harry Maguire. beda sama yang sebelum-sebelumnya. Ya, Itu sih mungkin. Leadershipnya nggak ada sih kalau Harry. Menurut saya leadership. Ya, Ya, kalau enggak. Seorang kapten kan pasti ada leadership tau. Ya. Tapi kalau Harry Maguire itu saya Masih kurang. memandang itu ya, Ya. belum ada Ya. leadership itu. lah ya, makanya terus waktu itu langsung dipindah ke Bruno, Ya, Bruno Bruno. Fernandes, dan langsung dia memiliki leadership yang Leadership. bagus. Yoi. Ya itu sih mungkin ada yang apa ya? Ada yang diseniorkan, ada leadership mungkin untuk pemain atau apapun itu yang ada di dalamnya itu mungkin bakalan apa ya? Attitude-nya itu mungkin berubah perlahan-lahan bakalan berubah mungkin. Mungkin di bursa transfer ini MU akan mendatangkan pemain siapa ini? Kalau yang Mas Marcel tahu, kan sudah ada satu Matheus Cunha Ya. Oh, dari Brazil. rumor sih pemain kiper Brazil. dari Aston Villa itu. Dari Oh, Argentina. Emi Martinez. Ya, rumor. Itu masih rumor. Nah, kalau dari Mas Marcel sendiri pandangannya, wah, kayaknya pemain ini cocok nih buat Manchester United. Siapa ya Mas? Bentar. Mungkin Kalau aku main kurang ini back. iya Back sih. di Defense. pertahanan Back, ya, defense defense. mungkin yang Defense kurang masih itu kurang. sih mungkin kalau menurut saya untuk defense sekarang ya Mas Iya. itu siapa namanya lupa aku. Dari mana? Negaranya negara. Mungkin bisa saya bantu. Siapa, Bro? Lali aku. Si layak main yang MU. Ya, apa mungkin karena MU ini kan juga nggak main di kompetisi Eropa, jadi Lagi under. musim kemarin aja cuman finish di peringkat 15. Iya. Sama Zero trophy. final UL juga dikalahin ayam sayur, Bro. Lah iya, masa kalah lawan ayam sayur, setan loh. Ini setan masa kalah sama ayam Tsunami sayur. trophy, tsunami. Biasa fans MU itu biasanya di medsos tsunami trophy. Tsunami trophy. Ya mungkin itu ya salah satunya. Iya. Mungkin kalau dari Mas Marcel sulit menggambarkan kalau MU mungkin butuh pemain ini ya, karena kita lihat lagi MU sudah hendak berkompetisi di Eropa. Dan otomatis beberapa pemain juga Pasti mikir juga. pasti Ya, mikir. Depannya kalau MU itu seperti apa gitu loh, Pak. Pemainnya pasti mikir. Apalagi kan kemarin finish di posisi 15. Ya kan? Liga kemarin 15. Nah, kita balik ke liga lokal ya. Kalau Ya, liga iya. lokal di kota kita, kota kebanggaan kita ya, jersinya dipakai sama Mas Marcel ini. Persis Solo, gimana, Mas Marcel? Persis Solo. Ya itu sih Mas, mungkin nggak ngulangin kejadian-kejadian yang musim kemarin. Yang nggak musim kemarin sih, beberapa musim terakhir ini kan Ya. setiap paruh musim ganti pelatih, ganti Ya. staff kan tetap kalau kejadian kayak itu lagi keulang, mungkin kan tetap perlu Adaptasi terus, adaptasi ya. lagi dari awal Adaptasi loh. terus. Mau sampai kapan? Kesel Ya, no, kayak bro, gitu ya. Adaptasi terus, kapan Ya. maju nih? Bener. Kesel no, Bro. Bener itu. Nah, terus terakhir nih,
harapan mas-masnya ini buat timnas Indonesia boleh, buat Liga Indonesia juga boleh. Buat kedepannya. Harapan ya? Kedepannya. Kalau menurut saya harapan untuk timnas Indonesia, semoga di ronde 4 ini kita mendoakan sebagai warga masyarakat Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, walaupun lewat ronde 4 dan lewat kualifikasi lagi kan. Yang pasti musuhnya berat-berat, semoga bisa dilancarkan juga. Amin. Ya kan? Terus lolos lebih mudah lagi. Amin. Terus lolos dengan tidak ada kekalahan. Amin. Sapu bersih ya. Oke, langsung Piala Dunia. Gitu ya. Apalagi kan rumor kencang-kencangan kan akan ada siapa itu si Pascal sama Pascal Struik. Ya, naturalisasi lagi. Pascal Struik. Ada amunisi baru lagi nih. Amunisi baru. Nah, Mas Marcel sendiri. Ya, mungkin sama Mas. Kita sebagai pecinta bola terus warga negara Indonesia, mungkin kita tetap mendukung ya Mas, walaupun masuk round 4 ini ya. Walaupun masuk round 4 tetap mendukung, mendoakan agar bisa lolos. Kasih yang terbaik aja lah. Ya, kan kita juga harus lolos ke Piala Dunia. Kan juga Piala Dunia mimpi kita sejak dulu kan. Ya, dari dulu bro. Dulu aja kalau kita nonton dulu kan level kita masih Asia. Kita nonton final AFF lawan Thailand gitu, kalau kita kalah pasti kita nangis. Frustasi. Terus TV-nya dimatiin, ditanya ibu, "Ngapa tole kok nangis?" Iki lho kalah. Sekarang mimpi kita jauh lebih tinggi lagi, yaitu Piala Dunia sesuai logo bro, Garuda. Nah, Garuda gitu. Kasih yang terbaik aja lah gitu. Nggak minta lebih tapi kasih yang terbaik. Amin. Lolos Piala Dunia. Amin. Nanti urusan seumpama nggak lolos 16 besar juga nggak masalah ya. Udah terbaik. Ada pencapaian yang baru gitu. Hingga mancanegara, luar negeri ya, lokal, Eropa, terus mana lagi ini tadi kita bahasnya. Terima kasih kepada Mas Sopyan dan Mas Terima kasih membagikan pengalaman sepak bola. Sebelum kita tutup, jangan lupa kalian subscribe atau ikuti akun sosial media kami di Instagram, yaitu @meneh-meneh-bola buat update terbaru. Dan kalau kalian punya pertanyaan yang mau diobrolin di episode selanjutnya, kalian bisa kirim ke email atau DM Instagram kami di meneh-meneh-bola. Dan akhirnya saya Ageng dan teman saya Rizal Dwi Mahendra akan mengakhiri sesi kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih Mas Marcel, Mas Sofyan. Sama-sama. Bisa kita sharing tentang sepak bola. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.